Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan membahas tentang efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan secara umum, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya yang memiliki rentang yang bersifat mikro, satuan pendidikan, hingga yang makro, nasional. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi urgen posisinya untuk diaplikasikan, karena secara umum sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit, sehingga memberikan tanggung jawab bagi masyarakat dan setiap orang tua siswa, di mana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembiayaan pendidikan. Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas, karena dari sudut pandang ekonomi, efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi sebab tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harga yang dimunculkan. Dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas biaya adalah kemampuan pembiayaan mencapai sasaran dan target disesuaikan. Contoh analisa efektivitas pembiayaan pendidikan. Analisa efektivitas biaya menghubungkan keuntungan bukan uang dengan biaya-biaya keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengukur seberapa efektif suatu program tertentu memenuhi tujuannya. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan pendidikan, proses penganalisannya dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang diperoleh antara input dan output dari keseluruhan proses pendidikan. Tabel 1 yaitu efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan sekolah dasar tahun 2008. Bisa dilihat sendiri ya, karena sudah ditampilkan di sini. Dapat disimpulkan bahwa pengalokasian biaya untuk menjalankan program Wajal Dikdas 9 tahun kurang efektif dilaksanakan. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai APK, APM, rata-rata nilai US atau USPN, dan tingkat kelulusan SD tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Alasan mengapa program Wajar Dikdas 9 tahun belum dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan karena disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis hasil pengolahan data yang bersumber dari Lakib Disdikbud Kabupaten Bandung, realisasi perolehan nilai untuk APK diketahui sebesar 103,25 dari target yang ditetapkan sebesar 110. Hal ini terjadi karena anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di Kabupaten Bandung menurun akibat pemerataan pelayanan pendidikan belum secara maksimal dilaksanakan. Alasan yang kedua adalah realisasi perolehan nilai untuk rata-rata nilai US atau USPN SD diperoleh sebesar 6,84 dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,18. Hal ini disebabkan karena tahun 2008 mulai diujian nasionalkan untuk mata pelajaran tertentu. Akibatnya ada indikasi kurang siapnya para penyelenggara pendidikan dan peserta didik dalam menghadapi ujian nasional. Yang ketiga, dalam hal tingkat kelulusan pun terlihat masih kurang efektif, karena target yang ditetapkan sebesar 100% tidak dapat terpenuhi, hanya sebesar 94,89% yang berhasil lulus untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh faktor pola pikir masyarakat, struktur budaya, dan kondisi geografis wilayahnya. Tetapi jika merujuk kepada parameter ketuntasan secara nasional yaitu sebesar 85%, pencapaian angka kelulusan tersebut dapat dikategorikan tuntas. Yang keempat, dalam melakukan rehabilitasi ruang kelas, pemerintah Kabupaten Bandung baru dapat merealisasikan sebesar 74,78% dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN belum terrealisasikan,
sehingga pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas di tingkat sekolah dasar kurang dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk program-program yang lainnya seperti peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan sudah efektif dilaksanakan karena telah memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi. Jadi kita akan membahas tentang pengertian dari efisiensi dan contoh analisa efisiensi pengelolaan pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian efisiensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi dapat diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Efisiensi juga dapat dikatakan sebagai perbandingan terbaik antara masukan atau input dan kuadran atau output atau antara daya dan hasil. Jadi, dalam pendidikan, kegiatan pembiayaan pendidikan dapat dikatakan efisiensi kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selanjutnya yaitu contoh analisa efisiensi pembiayaan pendidikan. Di sini kita akan melakukan contoh analisa dengan menggunakan rumus ROI, yaitu perhitungan yang berkaitan dengan tingkat pengembalian investasi pendidikan atau return on investment. ROI sama dengan profit per investment sama dengan total manfaat dikurangi total biaya per total biaya. Yang kedua yaitu adanya efisiensi penggunaan biaya modal dalam menyelenggarakan pendidikan yang diperoleh sebesar Rp53.737.502.211. Nilai tersebut diperoleh dari mana? Nilai tersebut diperoleh dari penghematan penggunaan biaya sebesar 15% dikali jumlah alokasi anggaran tahun 2008. Yang ketiga yaitu meningkatnya pelayanan sekolah, di mana jika diukur dengan nilai uang diperoleh sebesar Rp325.124.474. Nilai tersebut diperoleh dari asumsi yang berdasarkan informasi dari lapangan bahwa adanya peningkatan pelayanan kepada siswa sebesar 10% dikali jumlah alokasi anggaran tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu meningkatnya kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang jika diukur dengan nilai uang diperoleh sebesar Rp503.737.502.211. Nilai tersebut diperoleh dari asumsi yang berdasarkan informasi lapangan bahwa adanya peningkatan kerja lapangan, yaitu tentang adanya peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam mewujudkan program Wajar Dikdas 9 tahun sebesar 15% dikali jumlah alokasi anggaran tahun 2008. Ya, yang selanjutnya yaitu meningkatnya kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang jika diukur dengan nilai uang diperoleh sebesar Rp537.502.211. Nilai tersebut diperoleh dari asumsi berdasarkan informasi dari lapangan
bahwa adanya peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam mewujudkan program Wajar Dikdas 9 tahun sebesar 15% dikali jumlah alokasi anggaran tahun 2008. Lalu selanjutnya yaitu meningkatnya keputusan manajerial. Jika diukur dengan nilai uang diperoleh sebesar 25.077.501.032 rupiah. Nilai tersebut diperoleh dari asumsi berdasarkan informasi dari lapangan, yaitu adanya peningkatan pengambilan keputusan yang mengarah pada penuntasan wajar Dikdas 9 tahun oleh para kepala sekolah sebesar 10% dikali jumlah alokasi anggaran tahun 2008. Jadi, dari semua data yang dihitung itu akan menghasilkan total manfaat biaya pendidikan, yaitu sebesar 499.520.191 rupiah. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan atas manfaat-manfaat yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman, manfaatnya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Nah, jadi diperoleh total manfaat biaya pendidikan yaitu sebesar 499.502.191 rupiah. Nilai tersebut yaitu total atau jumlah dari keseluruhan manfaat yang tadi sudah saya sebutkan. Yang ini ya teman-teman. Yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, dari jumlah atau total 5 manfaat tersebut maka akan diperoleh sebuah total manfaat biaya pendidikan yang nanti akan dimasukkan ke dalam rumus ROI, yaitu rumus ROI sama dengan total manfaat dikurangi total biaya per total biaya. Total manfaat ini diperoleh dari total manfaat yang tadi sudah dijumlahkan, yaitu sebesar 5 manfaat. Maka ROI sama dengan 499.502.191 dikurangi total biaya yaitu 350.250.014.738 rupiah per total biaya. Total biaya sama dengan total biaya yang di atas, yaitu sebesar 350.250.014.738 rupiah dikali 100%. Maka dari sini akan menghasilkan ROI yaitu 0,37 atau 37%. Artinya, jika proyek yang memiliki ROI lebih besar dari 0, maka bisa dikatakan feasible untuk dilaksanakan karena akan memberikan pengembalian investasi dalam pendidikan untuk sekolah dasar sebesar 37%. Jika nilai ROI lebih kecil dari 0 atau mempunyai nilai negatif, artinya tidak dapat dilaksanakan karena biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan tidak berimbang dengan hasil yang diharapkan, yaitu tidak adanya peningkatan pengetahuan. Selanjutnya yaitu
Dari hasil perhitungan tersebut, maka proses penyelenggaraan pendidikan dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD untuk sekolah dasar di Kabupaten Bandung yaitu layak untuk dilaksanakan karena memiliki nilai ROI yang diperoleh sebesar 0,37 atau 37%, artinya lebih dari 0. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara manfaat pendidikan yang dihasilkan dengan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan, kita akan menggunakan rumus yang bersumber dari M. Fakri Ghaffar, di mana menghitung perbandingan antara nilai uang saat ini dibagi dengan nilai manfaat saat ini yang diharapkan. Maka diperoleh yaitu 350.411.738 rupiah per 492.802.520.191 rupiah dikali 100%. Maka di sini akan menghasilkan 0,73 atau 73%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan manfaat pendidikan dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam membiayai pendidikan SD di Kabupaten Bandung untuk tahun 2008 diperoleh sebesar 0,73 atau 73%, yang artinya biaya yang dikeluarkan sebagai investasi dalam menyelenggarakan pendidikan di tingkat sekolah dasar memberikan kontribusi sebesar 73% terhadap produktivitas pembangunan ekonomi. Nah, jadi ya teman-teman, kesimpulan dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu dalam dunia pendidikan, efektif dan efisiensi cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang ditata secara efisien dan dikelola secara efektif. Program yang efektif dan efisien harusnya mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan dan dapat mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Terima kasih teman-teman.